Terima kasih sudah setia selalu menonton di channel ini, tak lupa saya doakan kalian dan sekeluarga sehat selalu. Bab 1931, saya ingin menyelesaikannya sendiri. Tsukihime, kamu, apa yang terjadi dengan tubuhmu? Mengapa itu tubuh jiwa? Bagaimana dengan tubuh fisikmu? Juan bertanya dengan suara gemetar. Juan, jangan khawatir, hubungi senior Ludars dan yang lainnya terlebih dahulu, dan minta mereka untuk datang dengan cepat, ada yang ingin aku katakan padamu, kata Tsukihime dengan tenang. Jangan khawatir, bagaimana saya tidak terburu-buru? Katakan dulu, apa yang terjadi pada tubuh? Mengapa jiwa keluar? Apa yang terjadi? Siapa yang melakukannya? Saya akan membunuhnya sekarang dan menghancurkan 9 klannya. Semakin banyak Juan berkata, semakin bersemangat dia. Mata menjadi merah. Itu hampir kehilangan kendali. Tsukihime berteriak dengan nada serius, Juan. Ini menariknya kembali dari ambang kehilangan kendali. Kemudian Tsukihime melanjutkan, ini tentang hidup dan mati domain Linglan, Juan, saya harap Anda dapat membedakan prioritas hal-hal, hubungi senior Ludars dan yang lainnya terlebih dahulu, dan saya akan memberitahu Anda apa yang terjadi selama ini. Dengar Tsukihime berkata begitu, Juan perlahan menjadi tenang. Aku tahu tidak ada gunanya khawatir sekarang. Sekarang setelah semuanya terjadi, hal terpenting bagi Ludars dan yang lainnya untuk datang. Datang. Ludars adalah orang yang hidup paling lama dan paling tahu di antara 5 kaisar Linglan. Banyak teknik rahasia pada 4 kaisar lainnya dipelajari dari kaisar Ludars. Dapat dikatakan bahwa Ludars adalah setengah dari tuan semua orang. Hanya ketika dia datang dia bisa menyelesaikan masalah fisik di depan Tsukihime. Jika Anda perlu membentuk kembali tubuh Anda, dibutuhkan upaya gabungan dari 4 kaisar untuk melakukannya. Oke, saya akan menghubungi senior Ludars dan meminta mereka untuk datang sesegera mungkin. Juan setuju. Kemudian dia menutup matanya dan menggunakan cara khusus di antara mereka untuk menghubungi Ludars. Domain Linglan sangat besar, tempat yang dijaga oleh 5 pusat kekuatan kaisar berjauhan. Dengan cara biasa, tidak ada cara untuk mengkomunikasikan pesan satu sama lain sama sekali. Hanya dengan menggunakan teknik rahasia yang Ludars ajarkan kepada mereka, mereka dapat menghubungi orang lain untuk pertama kalinya. Tsukihime juga akan melakukannya, tapi dia adalah tubuh jiwa dan tidak bisa melakukan teknik rahasia ini. Ini adalah batasan tubuh jiwa. Banyak teknik rahasia yang perlu dilakukan oleh tubuh fisik tidak dapat dilakukan oleh tubuh jiwa. Segera Juan membuka matanya. Tsukihime, aku sudah menghubungi senior Ludars. Dia akan segera datang bersama Dixon dan Disun. Sekarang katakan padaku, ada apa? Siapa yang menyakitimu seperti ini? Tsukihime mulai menceritakan pengalamannya. Provokasi datang dari klan super mesin, dan perang pecah antara kedua belah pihak. Untuk diserang oleh pembangkit tenaga listrik Emperor Realm dari Soul Eater. Pada akhirnya, dia tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri di tangan 2 kaisar, klan mesin super dan klan pemakan jiwa. Untuk bertahan hidup, dia meledakkan tubuhnya dan menyuntikkan jejak jiwanya ke pedang King Lian untuk melarikan diri. King Lianjian datang ke bintang mati ini, mengirim jejak jiwa itu ke dunia sangkar spiritual untuk pemanasan, dan menyegel planet ini dengan kekuatan terakhir. Adapun hal-hal di dunia sangkar roh, Tsukihime menerimanya dalam satu pukulan dan tidak menjelaskannya. Dia bahkan tidak menyebutkan apa-apa tentang David. Dia baru saja mengatakan bahwa setelah memulihkan ingatannya di dunia sangkar roh, dia pergi ke 8 kota besar untuk menemukan kekuatan lokal, mengumpulkan harta karun jenius, dan akhirnya memulihkan 80% dari kekuatan jiwanya. Dia dengan paksa meninggalkan dunia sangkar roh dan kembali ke wilayah Linglan. Dengan deskripsi mendalam tentang Tsukihime, aura Juan sangat tidak stabil. Tampaknya ada kemungkinan wabah kapan saja. Benar saja, itu hampir sama dengan apa yang telah dianalisis Ludars di awal, klan alat super dan klan pemakan jiwa benar-benar berani. Mereka berani bersatu dan ingin menyerbu domain Linglan. Mati begitu saja. Yang paling membuat Juan marah adalah itu. Klan mesin super dan klan pemakan jiwa benar-benar menghabisi Tsukihime. Akibatnya, tubuh Tsukihime hancur, dan dia hampir mati. Sekarang hanya bisa eksis sebagai tubuh jiwa. Tsukihime adalah wanita yang ditunjuk olehnya di Juan. Tsukihime, jangan khawatir. Aku, Juan, dengan ini bersumpah bahwa aku pasti akan membalaskan dendammu dan membuat klan super mekanik dan klan pemakan jiwa membayar harga yang cukup, kata Juan dengan gigi terkatuk. Dalam hati saya, 2 ras ini telah dimasukkan dalam daftar pembunuhan. Hanya setelah melangkah ke tingkat Kaisar Surgawi, dia pasti akan memasuki sarang klan alat super dan klan pemakan jiwa untuk sepenuhnya menyelesaikan kedua kanker ini. Juan, terima kasih. Tapi saya ingin menyelesaikan masalah saya sendiri, saya harap Anda tidak ikut campur. Kata-kata Tsukihime mengejutkan Juan sejenak. Sudah lama aku tidak kembali sadar.
Dia menemukan bahwa ketika Tsukihime kembali kali ini, sepertinya ada beberapa perubahan. Meskipun sama seperti sebelumnya, masih terlihat dingin. Tetapi ketika dia berbicara tentang pengalaman dunia sangkar roh barusan, senyum muncul di wajahnya tanpa sadar. Senyum seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Juan sejak dia mengenal Tsukihime selama beberapa waktu. Saya pikir itu adalah delusi saya sendiri. Sekarang tampaknya Tsukihime seharusnya mengalami sesuatu yang tak terlupakan di dunia sangkar roh. Juan tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, dia dan Tsukihime sudah terlalu lama saling kenal. Hanya butuh beberapa tahun bagi Tsukihime untuk menghilang dari cedera menjadi muncul. Dibandingkan dengan saat mereka saling mengenal, itu jauh lebih buruk. Artinya, dalam kehidupan yang lambat, pemandangan yang lewat, hanya dengan santai meliriknya. Mungkin melihat reaksi Juan, Tsukihime buru-buru menambahkan, jangan salah paham, Juan, maksud saya klan Supermacain dan klan Soul Eater telah menyebabkan saya begitu banyak kerusakan, saya ingin membalas dendam sendiri, dan tidak ada yang lain maksudku, jangan pikirkan itu. Tidak apa-apa Tsukihime tidak menjelaskan. Penjelasan membuat Juan curiga, Anda harus tahu bahwa Tsukihime sebelumnya terkenal dingin. Jangan pernah menjelaskan apapun, sepertinya dia harus meluangkan waktu untuk memahami pengalaman Tsukihime di dunia sangkar roh. Tsukihime pasti telah menghilangkan sesuatu yang tidak dia ketahui. Jangan khawatir, aku tidak memikirkannya. Juan tersenyum. Saya mulai memperhatikannya. Bagus, sekarang bukan waktunya bagi kita untuk bermain dengan roh kita. Klan mesin super dan klan pemakan jiwa telah bergabung, dan mereka harus sepenuhnya siap. Kita harus mengatasi krisis saat ini terlebih dahulu, jika tidak balas dendam atau sesuatu akan menjadi omong kosong. Petik 2. Tsukihime, kamu tampaknya telah banyak berubah ketika kamu kembali kali ini. Kamu tidak repot-repot menjelaskan begitu banyak sebelumnya, kata Juan dengan acuh tak acuh. Ekspresi wajah Tsukihime tidak berubah, tapi dia terkejut. Apakah Juan menemukan sesuatu? Mustahil. Dia tidak mengatakan apa-apa tentang David. Juan tidak mungkin tahu, bahkan, Tsukihime sangat takut Juan mengetahui keberadaan David. Dia tahu Juan, di permukaan, dia terlihat seperti pria yang sederhana, tetapi itu tidak menyentuh intinya. Begitu seseorang menyentuhnya, buat dia marah. Konsekuensinya akan sangat serius. Akan merilis Juan lainnya, bahwa Juan, dengan kepribadian yang brutal, menganggap kehidupan sebagai rumput. Itu terjadi sekali, menyebabkan korban yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, Ludars yang mengambil tindakan untuk menekannya. Jika bukan karena Tsukihime barusan, saya akan mengingatkan Anda tepat waktu. Juan telah menjadi orang lain. Di antara 5 Kaisar Linglan, hanya Ludars dan Juan yang terdalam. Dan Ludars adalah jenis monster tua yang telah hidup selama zaman yang tak terhitung jumlahnya, dan tingkat bahayanya tidak lebih rendah sama sekali. Jika Anda memberitahu dia bahwa selama 2 tahun terakhir, Tsukihime tinggal di pelukan David di siang hari dan tidur dengan David di malam hari. Ini benar-benar merepotkan. Meskipun Tsukihime masih gadis kecil saat itu, ingatannya belum pulih. Juan juga tidak bisa menerimanya. Bab 1932, 5 Kaisar berkumpul. Apakah saya berubah? Mungkin. Saya percaya bahwa siapapun yang telah mengalami perubahan yang begitu tiba-tiba dan besar, mengalami krisis hidup dan mati, dan hidup kembali, akan berubah, dan saya tidak terkecuali, kata Tsukihime ringan. Dia tidak menyangkal perubahannya. Pada saat ini, semakin banyak penolakan, semakin curiga Juan. Mungkin juga hanya mengakuinya. Alasannya dikaitkan dengan kecelakaan ini. Aku juga berpikir itu alasannya. Tsukihime, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan klan super mekanik dan klan pemakan jiwa pergi. Mereka berani bergabung untuk melukaimu dengan serius dan hampir membiarkanmu jatuh. Kehancuran, biarkan mereka benar-benar menghilang ke alam semesta, kata Juan dengan sungguh-sungguh. Juan, aku berkata bahwa aku akan membalas dendam sendiri, dan aku tidak membutuhkan bantuanmu. Jika kamu memiliki pikiran ini, kamu mungkin juga berpikir tentang bagaimana menyelesaikan krisis di domain Linglan terlebih dahulu. Jika kamu tidak bisa menyelesaikan krisis ini, apalagi yang bisa kamu bicarakan? Balas dendam. Berkali-kali untuk niat baik Juan. Tsukihime sepertinya tidak menghargainya sama sekali. Saya melakukan ini karena saya tidak ingin berhutang terlalu banyak padanya. Di masa lalu, Tsukihime benar-benar berpikir untuk menjanjikan Juan dan membentuk pasangan Tao dengan pihak lain. Bagaimanapun, ribuan zaman telah bersama. Juan selalu merawatnya dengan baik. Mengatakan bahwa Anda tidak tergerak adalah bohong. Tapi itu hanya emosional, tidak emosional. Ada perbedaan esensial antara keduanya. Sekarang dia memiliki pengalaman dunia sangkar roh, sesosok muncul di hati Tsukihime, dia tidak lagi ingin ada hubungannya dengan Juan, yang terbaik adalah menggambar garis yang jelas. Oke, Tsukihime, aku akan mendengarkanmu. Pertama selesaikan krisis segera, lalu bicara tentang balas dendam.
Bagaimanapun, klan super mekanik dan klan pemakan jiwa tidak dapat melarikan diri, jawab Juan sambil tersenyum. Dia sama sekali tidak marah karena sikap Tsukihime. Di masa lalu, sikap Tsukihime terhadapnya bahkan lebih buruk, bukankah dia bersikeras? Saat ini, itu adalah hal yang paling penting untuk membantu Tsukihime membentuk kembali tubuh, dan kemudian mendiskusikan bagaimana menghadapi invasi bersama domain Linglan oleh klan Supermacain dan klan pemakan jiwa. Melihat ketidakpedulian Juan, Tsukihime tidak berdaya. Sekarang dia tidak berani bertarung secara langsung, jika tidak, dengan karakter Juan, dia pasti akan mengejarnya sampai akhir. Setelah keberadaan David ditemukan, kemudian David pasti akan mati. Kita hanya bisa membicarakannya nanti, biarkan Juan ditinggalkan perlahan, dan seiring waktu, hasilnya mungkin lebih baik. Juan, jangan terlalu meremehkan klan alat super dan klan pemakan jiwa. Karena mereka berani bergabung untuk menyerangku, mereka pasti sudah membuat persiapan. Ketika Tuan Ludars tiba, kita harus mendiskusikannya dengan hati-hati. Jangan khawatir, Tsukihime, aku tidak bermaksud membenci mereka. Linglan pasti akan bisa melewati krisis ini di bawah kepemimpinan senior Ludars. Kamu tidak percaya padaku, tidakkah kamu percaya pada senior Ludars? Juan masih memiliki ekspresi acuh tak acuh. Dia ingin memberitahu Tsukihime, dia akan segera menerobos ke tingkat Kaisar Surgawi. Pada saat itu, apakah klan Supermacain dan klan pemakan jiwa masih menjadi ancaman? Jika mereka langsung pergi ke sarang lama mereka, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk diri mereka sendiri. Tidak ada pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi di klan Supermacain dan klan pemakan jiwa. Setelah melangkah ke tingkat Kaisar Surgawi, itu sudah cukup untuk menyapu dua ras ini. Tapi setelah memikirkannya, aku menahannya, ini belum waktunya. Ketika dia benar-benar menerobos, dia bisa memberi Tsukihime kejutan di saat kritis sebelum dia bisa jatuh cinta. Juan merencanakan dalam hatinya bagaimana membuat Tsukihime jatuh cinta padanya dan setuju untuk menjadi pendamping tahunnya. Krisis saat ini adalah kesempatan terbaik. Tapi dia tidak tahu bahwa Tsukihime sudah memiliki sosok di hatinya, dan tidak mungkin untuk melepaskan pria lain. Keduanya masih berbicara, sesosok tiba-tiba muncul tidak jauh. Ludars yang bergegas untuk menerima berita dari Juan. Ludars senior. Ludars senior. Juan dan Tsukihime berteriak dengan hormat pada saat bersamaan. Ludars mengangguk dan menatap Tsukihime. Tubuhnya meledak. Kalimat pertama Ludars mengatakan apa yang terjadi pada Tsukihime. Jelas, ketika dia berada di lokasi pertempuran, dia melihat situasi Tsukihime, tetapi dia tidak mengatakannya. Ya, ketika saya bertarung dengan level 6 dari klan mesin super, saya diserang secara diam-diam oleh pembangkit tenaga listrik Kaisar Realm dari klan pemakan jiwa, yang menyebabkan kerusakan berat pada jiwa saya. Pada akhirnya, saya tidak punya pilihan. Dalam rangka untuk mendapatkan kesempatan hidup, saya meledakkan tubuh saya, dan membiarkan pedang King Lian membawa jejak jiwanya melarikan diri, jelas Tsukihime. Ya, hampir seperti yang saya duga, jiwa yang melarikan diri dapat pulih hingga 80% dalam waktu sesingkat itu. Sepertinya Anda pasti memiliki banyak petualangan. Senior Ludars, pedang King Lian mengirim jiwaku ke dunia sangkar spiritual untuk pemanasan. Memang ada sedikit petualangan di sana untuk membuatku pulih begitu cepat, jawab Tsukihime jujur. Menurut pendapatnya, kekuatan David tidak terlalu kuat, itu memang petualangannya sendiri, dan itu adalah orang mulianya sendiri. Jika tidak ada David, saya tidak tahu apakah saya bisa bertahan sampai ingatan saya pulih. Kaisar Tsukihime, ketika Dixon dan Disun tiba, mari kita bicara tentang detail pertempuran, dan kemudian kita akan membahas bagaimana menghadapi klan senjata super dan klan pemakan jiwa. Ya, Senior Ludars. Pada saat ini, Juan menyela, Senior Ludars, mari kita kesampingkan terlebih dahulu untuk berurusan dengan klan mesin super dan klan pemakan jiwa. Itu tidak dapat dilakukan dalam 1 atau 2 hari. Sebelum itu, haruskah kita membantu Tsukihime pertama membentuk kembali tubuh fisik? Lagi pula, tubuh jiwa memiliki terlalu banyak batasan, dan tidak mudah untuk pulih setelah kerusakan. Untuk Juan, Tsukihime adalah yang paling penting. Jika dia harus memilih antara Linglan dan Tsukihime, dia pasti akan memilih untuk membawa Tsukihime jauh dan terbang tinggi. Alih-alih memilih untuk hidup dan mati dengan Linglan Domain di sini. Membentuk kembali tubuh adalah masalah besar, aku harus bersiap, tidak ceroboh. Ludars menggelengkan kepalanya dan berkata, Kaisar Senior Ludars, bukankah Anda mengajari kami cara membentuk kembali tubuh? Saya tidak berpikir itu terlalu rumit. Selama Kaisar Dixon dan Kaisar Sun tiba, dengan kekuatan 4 kaisar kami, itu seharusnya sangat mudah. Tanda seru petik 2, Juan bingung. Metode membentuk kembali tubuh, Ludars telah mengajari semua orang, tidak rumit. Merenovasi tubuh fisik di bawah ranah kaisar memang sangat sederhana bagi kami, tetapi jika tubuh fisik di atas ranah kaisar akan dirombak, itu jauh lebih rumit, dan formasi khusus harus diatur, jika tidak mudah gagal.
Sekali gagal, itu akan menyebabkan kerusakan besar pada jiwa Tsukihime, dan Tsukihime tidak tahan lagi dengan lemparan itu. Ludars menjelaskan dengan sabar. Jadi begitu. Lalu aku menyusahkan senior Ludars untuk mengatur formasi sesegera mungkin. Tidak nyaman bagi Tsukihime untuk menggunakan tubuh jiwa ini untuk berjalan di luar. Katakan saja padaku sesegera mungkin jika aku memilikinya. Jangan khawatir, aku akan siap sesegera mungkin. Terima kasih, senior Ludars. Tsukihime membungkuk pada Ludars. Sama-sama, 5 Kaisar Linglan adalah satu dalam satu makmur, dan satu rusak. Setelah renovasi tubuh fisik selesai, kita dapat lebih efektif memblokir klan super mesin dan melahap jiwa klan. Ketiganya tidak menunggu lama sebelum Kaisar Dickson dan Kaisar Sun tiba. Kecepatan Kaisar Rilem tidak lagi dibatasi oleh ruang. Bab 1933, Bangsawan. 5 Kaisar Linglan berkumpul lagi. Tsukihime menceritakan pertempuran antara dirinya dan klan Supermacain dan klan pemakan jiwa dengan hati-hati. Pengalaman di dunia sangkar roh masih berupa sapuan kuas. Ditentukan bahwa klan super mesin dan klan yang melahap jiwa akan bergabung untuk menyerang domain Linglan. Ludars mulai memberikan tugas. Juan, Dickson, dan Disun, saya memberi Anda tugas untuk mengumpulkan kekuatan setengah langkah kerajaan Kaisar di Linglan Domain, mengadakan pertemuan untuk mereka, dan memberitahu mereka bahwa Linglan Domain telah mencapai waktu hidup dan kematian, dan semua orang harus mari bersatu dan mengatasi krisis bersama, semua kerajaan setengah langkah, tidak peduli apa yang mereka lakukan, semua harus bersatu, siapapun yang takut mati akan diusir dari alam Linglan dan tidak akan pernah melangkah ke tempat ini. Oke senior Ludars. Juan, Dickson, dan Disun menjawab bersamaan. Kemudian Juan bertanya lagi, alam Kaisar Senior, bagaimana dengan Tsukihime? Yang paling dia pedulikan adalah Tsukihime, pendamping Tao yang menentukan diri ini. Jangan khawatir, Juan, Tsukihime, saya akan membawa formasi yang perlu digunakan untuk membentuk kembali tubuh, dan saya juga akan memberitahunya beberapa tindakan pencegahan. Setelah sebulan, Anda datang ke dojo saya untuk mengumpulkan dan membentuk kembali tubuh untuk Tsukihime. Perintah Ludars. Sebagai pembangkit tenaga listrik Kaisar Rilem terkuat dan terlama, pada dasarnya, tidak ada yang mempertanyakan atau keberatan dengan kata-katanya. Tentu saja, keadilan Ludars juga merupakan alasan mengapa dia memenangkan rasa hormat dan kepercayaan semua orang. Saya mengerti, terima kasih senior Ludars, kata Juan serius. Terima kasih, senior Ludars. Tsukihime juga mengikuti. Oke, waktu hampir habis, semuanya, ayo bertindak. Klan mesin super dan klan pemakan jiwa berani mengambil tindakan terhadap Tsukihime, yang berarti mereka sudah bertindak secara rahasia, dan aku harus bergegas. Juan, Dickson, dan Disun menerima tugas itu dan segera pergi. Sebelum pergi, Juan menatap Tsukihime dalam-dalam. Semua orang terkejut dengan ini. Keterikatan antara dua orang ini agak menakutkan untuk waktu yang lama. Yang satu jelas-jelas menolak di awal, tetapi yang lain tidak pernah menyerah. Itu telah begitu terjerat selama ratusan ribu zaman. Melihat bahwa Tsukihime tidak lagi bertekad seperti sebelumnya, dia tampaknya terpengaruh dan memiliki kemungkinan untuk menerimanya. Akibatnya, hal seperti ini terjadi, menyebabkan Tsukihime kehilangan tubuh fisiknya. Linglan Domain juga akan menghadapi krisis besar. Setelah 3 kaisar pergi, adegan itu adalah Ludars dan Tsukihime, yang ditinggalkan dengan tubuh jiwa. Pada saat ini, hati Tsukihime sangat berat. Bukannya dia khawatir tentang liku-liku renovasi tubuhnya, atau bahwa domain Linglan akan rusak, tetapi dia khawatir tentang bagaimana menghadapi hubungan dengan Juan. Tidak mungkin baginya untuk menerima Juan, tapi dia tidak berani mengatakannya secara langsung. Kalau tidak, Juan pasti akan menjadi kepribadian lain, pria gila itu. Pada saat itu, kecuali senior Ludars, tidak ada seorang pun di seluruh domain Linglan yang bisa mengendalikannya. David juga sangat mungkin terekspos. Setelah terpapar, itu adalah kematian. Apa yang harus saya lakukan? Tsukihime tidak berdaya. Setelah memikirkannya, dia tidak dapat menemukan solusi. Satu-satunya cara adalah menyeret seret untuk beberapa ratus zaman lagi. Tapi tidak untuk menyelesaikan hubungan dengan Juan. Dia tidak berani melihat David. Setelah sekian lama, akankah dia masih mengingat dirinya sendiri? Tepat ketika Tsukihime terjerat di hatinya, Ludars tiba-tiba berkata, Tsukihime, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Senior Ludars, tolong beritahu saya. Tsukihime kembali sadar. Selama periode cedera serius Anda, saya menghabiskan banyak usaha dan menghasilkan banyak uang untuk Anda. Apakah Anda ingin tahu hasilnya? Kata-kata Ludars berhasil membangkitkan rasa penasaran Tsukihime. Dia tahu bahwa senior Ludars memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk mengintip rahasia surga. Banyak hal, satu persatu. Senior Ludars membuat ramalan untukku. Apa hasilnya? Tsukihime bertanya dengan rasa ingin tahu.
Heksagram menunjukkan bahwa Anda harus memiliki malapetaka ini, tetapi Anda akan bertemu dengan orang yang mulia dalam kehidupan ini, dan pada akhirnya, nasib buruk akan berubah menjadi nasib baik. Adapun siapa orang mulia ini, saya mencobanya dan tidak bisa mencari tahu. Tidak hanya itu, tetapi juga sangat menderita. Serangan baliknya membutuhkan waktu lama untuk pulih. Apa? Mata Tsukihime melebar, terkejut di hatinya. Senior Ludars berpikir bahwa dia akan bertemu dengan orang yang mulia. Pada akhirnya, nasib buruk berubah menjadi hal yang baik. Siapa bangsawan itu? Dia hanya bertemu satu, David. Kaisar Senior Ludars diserang ketika dia menghitung David. Bagaimana itu bisa terjadi? Anda harus tahu bahwa Senior Ludars adalah yang paling lama hidup dan terkuat di antara 5 Kaisar Linglan. Menceritakan keberuntungan untuk diri sendiri hanya membayar harga tertentu, tetapi David disambut dengan serangan balasan. Tsukihime merasa otaknya tidak cukup. Melihat bahwa Tsukihime memiliki reaksi yang begitu besar, itu hanya mengkonfirmasi hasil heksagram Ludars. Dia membuka Juan terlebih dahulu, dan kemudian mengatakannya, hanya untuk menghindari masalah. Akan baik-baik saja jika orang bangsawan yang ditemui Tsukihime adalah seorang wanita, tetapi jika itu adalah seorang pria, Juan pasti tidak akan bisa menerimanya. Hal-hal bisa sangat baik menuju yang terburuk. Juan memiliki kepribadian ganda. Begitu kepribadian lain dari dirinya muncul, itu pasti akan menyebabkan konsekuensi yang tidak terduga. Meskipun Juan tersembunyi dengan baik, tapi Ludars tahu. Sekarang Juan menjadi gila, saya khawatir sulit untuk menahannya. Ludars senior, aku. Tsukihime tidak tahu bagaimana menjawab untuk beberapa saat. Dia tidak akan membiarkan siapapun tahu tentang David. Tidak hanya Juan, tetapi yang lain juga. Tapi sekarang dihitung oleh Senior Ludars, yang membuatnya sedikit bingung. Tsukihime, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Aku meninggalkan Juan dan yang lainnya hanya untuk berbicara denganmu sendirian. Jangan khawatir, tidak peduli apa yang kamu katakan hari ini, aku berjanji untuk tidak mengungkapkan setengahnya. Tsukihime menatap Ludars untuk waktu yang lama, dan menghela nafas dalam hatinya. Sekarang dia tahu, dia tidak ingin terus menyembunyikannya. Berdasarkan pemahamannya tentang Ludars, pihak lain berjanji bahwa itu tidak akan bocor, dan dia pasti akan melakukannya. Dan Tsukihime tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini, jadi beritahu Ludars, dan dia bisa membantu memberikan ide. Jika Juan mengetahui keberadaan David, setelah dirangsang, tingkat kepribadian lain muncul, dan Ludars diharuskan untuk hidup di dalamnya. Kecuali dia, tidak ada seorang pun di domain Linglan yang bisa melakukannya. Mengetahui hal ini dapat membuat Ludars bersiap terlebih dahulu. Tapi Tsukihime membuka mulutnya, tapi tetap tidak bisa mengatakannya. Senior Ludars, apa yang ingin kamu ketahui? Tanya saja. Biarkan aku mengatakannya sendiri, aku tidak tahu bagaimana memulainya. Tsukihime menggelengkan kepalanya dengan getir dan berkata, setelah jiwamu memasuki dunia sangkar roh, apakah kamu bertemu dengan seorang bangsawan? Ludars mengajukan pertanyaan pertama. Ya, Tsukihime menjawab dengan tegas. Apakah itu pria yang mulia? Ya. Setelah bertemu dengannya, apakah kamu tidak ingin berkembang lebih jauh dengan Juan, tetapi malah ingin menjauhkan diri darinya dan tidak ada hubungannya dengan dia? Pertanyaan Ludars sangat lugas. Tsukihime terkejut. Juan dan David teringat dalam pikirannya. Aneh, meskipun dia telah mengenal Juan selama ribuan zaman, pada saat ini, kesannya tentang Juan sebenarnya membingungkan. Dan dengan David, dia bisa mengingat setiap detail dengan jelas. Mengerti hatiku. Tsukihime menjawab dengan nada tegas, ya. Bab 1934, Algoritma Lagerström. Tsukihime menjawab 3 pertanyaan Ludars dengan 3, ya. Ludars mendapatkan jawaban yang diinginkannya, dan setelah terdiam beberapa saat, dia terus bertanya, Tsukihime, pernahkah kamu memikirkan apa konsekuensinya jika Juan tahu tentang ini? Aku tahu bahwa Juan pasti tidak akan bisa menerimanya, jadi aku tidak akan memberitahunya untuk saat ini, itu adalah hari jika bisa ditunda. Tsukihime menjawab tanpa daya. Untuk masalah ini, dia belum memikirkan solusi, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menunda. Bagaimanapun, jika Juan tidak diselesaikan, dia tidak akan pernah melihat David. Jika tidak, jika Juan mengetahui keberadaan David, dia pasti akan mencari tahu dan membunuh David dengan putus asa. Jika masalah ini diketahui Juan, itu bukan masalah penerimaan, tetapi akan merangsang tingkat kepribadian lain dalam dirinya. Adapun tidak memberitahunya, dia akan mengetahui sikapmu cepat atau lambat. Ludars senior, jika Juan benar-benar tahu tentang ini dan menyebabkan dia mengaktifkan kepribadian lain, saya harap Anda dapat mengendalikannya seperti terakhir kali, menekannya, dan jangan biarkan dia main-main di Linglan Domain. Jika tidak, korban yang tak terhitung jumlahnya akan disebabkan. Tsukihime bertanya. Kamu pikir semuanya terlalu sederhana. Juan bersembunyi dalam-dalam.
Bakatnya jauh di luar imajinasimu, dan kekuatannya juga sangat kuat. Jika dia benar-benar mengaktifkan kepribadian lain, aku mungkin tidak dapat menekannya sekarang. Ludars tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Faktanya, Juan, Tsukihime, Dixon, dan Disun adalah di antara 4 kaisar yang kuat di domain Linglan. Ludars paling optimis tentang Juan. Pria ini cukup berbakat, ketekunan bahkan lebih menakutkan. Kalau tidak, dia tidak akan mengejar Tsukihime selama ratusan ribu zaman tanpa menyerah. Selain itu, pemahamannya tidak rendah. Dibudidayakan dengan baik. Itu pasti pilar Linglan Domain. Menjadi sosok pencegah, sangat disayangkan bahwa Juan adalah kepribadian ganda. Memiliki 2 kepribadian yang berbeda. Benar-benar positif dan negatif. Setelah dirangsang, membiarkan kepribadian lain menang, konsekuensinya bisa parah. Itu muncul sekali dan ditekan secara paksa oleh Ludars. Tapi sekarang muncul lagi. Ludars tidak tahu apakah dia bisa menekan Juan. Disinilah dia benar-benar khawatir. Apa, Senior Ludars, apakah kamu bercanda? Kamu tidak bisa menekan Juan. Bagaimana ini mungkin? Jika kamu tidak bisa menekannya, lalu siapa lagi yang bisa mengendalikannya di Linglan? Seru Tsukihime. Dia, yang selalu tenang seperti air, akhirnya mengalami perubahan suasana hati yang hebat. Sepertinya dia tidak percaya apa yang dikatakan Ludars. Jika masalah David terungkap, saya harap Senior Ludars dapat membantu. Sekarang bahkan Senior Ludars tidak bisa melakukannya. Bukankah tidak ada seorang pun di Linglan Domain yang dapat menekan Juan? Tidak bisa dikatakan mutlak. Hanya saja Juan sangat tersembunyi, jadi saya tidak bisa memberikan jaminan. Ini, bagaimana aku bisa melakukan ini? Tsukihime bertanya dengan cemas, dia masih tidak percaya. Tsukihime, jika kamu ingin bersembunyi dari Juan, pertama-tama, sikapmu harus berubah. Kamu tidak bisa seperti sekarang. Dengan karakter Juan yang mencurigakan, kamu mungkin telah menemukan sesuatu yang salah. Jika kamu ingin menunda, Anda harus mengembalikan sikap Anda sebelumnya terhadapnya. Dia meninggalkan sedikit fantasi, tidak peduli apa, dia harus menunggu sampai krisis antara klan Supermachine dan klan pemakan jiwa dialihkan, dan tidak boleh ada kecelakaan pada saat ini. Ludars menjelaskan dengan sabar. Aku mengerti, Senior Ludars. Jangan khawatir. Aku akan mengubahnya, dan aku tidak akan pernah membiarkan Juan menemukan sesuatu yang tidak normal lagi. Tsukihime menjadi tenang dan mengangguk. Dia tahu apa yang dimaksud Ludars. Saya juga tahu Juan. Jika Juan menemukan keberadaan David dan tahu apa yang ada di hatinya, dia pasti akan menginspirasi kepribadian kekerasan lainnya. Pada saat itu, akan ada ancaman dari klan Supermachine dan klan pemakan jiwa di luar, dan masalah Juan di dalam. Di bawah masalah internal dan eksternal, mungkin sulit bagi Linglan untuk bertahan dari krisis ini. Ya, kamu adalah satu-satunya di mata Juan, dan Linglan Domain tidak sepenting kamu. Selama dia tidak putus asa dan melihat harapan, dia akan aman untuk saat ini. Setelah menunggu waktu yang lama, saya percaya dalam waktu singkat. Tidak apa-apa. Dimengerti. Tsukihime mengangguk lagi. Itulah yang terjadi pada Juan, sekarang kamu ceritakan tentang orang mulia yang kamu temui di dunia sangkar spiritual. Menurut heksagram, dia akan mengubah hidupmu, dan kamu adalah salah satu dari 5 kaisar dari domain Linglan saya. Saya tidak tahu apakah orang ini akan memengaruhi domain Linglan, tetapi saya tidak dapat menghitung semuanya tentang orang ini. Ludars mengungkapkan keraguan di hatinya dan ingin Tsukihime menjawab untuknya. Tentang pria bangsawan yang ditemui Tsukihime. Dia menggunakan hampir semua cara, bahkan menggunakan teknik rahasia yang unik, algoritma Lagerstroemia, dia hanya tahu bahwa orang ini ada, dan dia tidak tahu apa-apa lagi. Ini harus membuat Juan sangat penasaran. Anda tahu, bahkan jika Juan bersembunyi dengan sangat baik, Ludars bisa mendapatkan beberapa informasi tentang dia melalui algoritma Lagerstroemia. Meski tidak semua, tapi bisa juga tahu banyak. Algoritma Lagerstroemia diperoleh oleh Ludars dari reruntuhan. Itu juga cara yang paling dibanggakan Ludars. Dengan bantuan algoritma Lagerstroemia, Ludars dapat mencapai hari ini selangkah demi selangkah. Dia mengajarkan semua yang dia ketahui kepada 4 kaisar, Juan, Tsukihime, Dixon, dan Disun, berharap mereka dapat melindungi domain Linglan dengan baik. Hanya algoritma Lagerstroemia ini, Ludars tidak mengajari siapapun. Karena persyaratan untuk mempelajari algoritma Lagerstroemia terlalu tinggi. Di antara 4 kaisar, hanya Juan yang memiliki bakat itu, dan 3 lainnya berlatih algoritma Lagerstroemia, yang murni buang-buang waktu, lebih baik berlatih lebih banyak. Tetapi Juan memiliki kepribadian ganda, yang merupakan faktor yang sangat tidak stabil. Membiarkannya mempelajari algoritma Lagerstroemia mungkin lebih merupakan kutukan daripada berkah. Ludars tidak berani bertaruh. Jika taruhan kalah, konsekuensinya tidak terbayangkan.
Selain itu, algoritma Lagerstroemia juga merupakan cara terbaik Ludars untuk mengendalikan situasi. Dia sebenarnya tidak ingin menyebarkannya dan membiarkan dirinya kehilangan kendali atas Linglan Domain. Ludars senior, sebenarnya ketika saya pertama kali memasuki dunia sangkar roh, tubuh saya berubah menjadi penampilan seorang gadis kecil karena trauma yang parah pada jiwa saya. Saat itu, saya tidak memiliki ingatan, harta untuk makanan, sampai saya bertemu dia. Setelah mengatakan ini, senyum muncul di wajah Tsukihime. Ludars menghela nafas tak berdaya ketika melihat penampilan Tsukihime. Upaya ratusan ribu zaman Juan dihancurkan dalam satu gerakan. Dia tidak ingin memperjuangkan Juan, dia hanya berpikir itu sangat disayangkan. Awalnya, mereka berdua bisa mencapai cerita yang tiada taranya. Dengan Tsukihime di samping Juan, dia percaya bahwa kepribadian yang kejam akan ditekan sampai mati, dan tidak akan pernah ada kesempatan untuk muncul kembali. Sayang sekali. Namun, masalah emosional sering seperti ini, ratusan ribu waktu upaya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tahun-tahun waktu yang dihabiskan bersama oleh orang lain. Ludars telah diakuisisi terlalu lama, dan dia telah melihat banyak situasi seperti itu. Dia juga tidak menilai siapa yang benar atau siapa yang salah. Tepat ketika Juan bekerja sangat keras begitu lama dan hampir berhasil, ini terjadi. Yang bisa saya katakan adalah kehendak Tuhan. Keduanya ditakdirkan untuk tidak pernah bersama. Bab 1935, Ordo 5 Kaisar. Tsukihime mengatakan segalanya tentang David. Dia bisa mempercayai keberadaan Ludars, yang juga seorang guru dan teman. Bahkan jika Ludars tidak bisa mempercayainya, maka tidak ada orang yang bisa dipercaya di domain Linglan ini. Bahkan jika Ludars tidak menyebutkannya hari ini. Setelah beberapa waktu, Tsukihime juga akan mengambil inisiatif untuk menemukannya, memberitahunya tentang David, dan melihat apakah Ludars punya solusi. Bagaimanapun, satu-satunya orang yang dapat menekan Juan adalah Ludars di seluruh Linglan Domain. Tidak ada orang lain yang bisa. Ludars dengan hati-hati mendengarkan perkenalan Tsukihime. Keraguan di hati saya belum terpecahkan, tetapi semakin menjadi. Menurut Tsukihime, pria bernama David itu tidak terlalu tua, tetapi dia menghabiskan banyak uang dan menghabiskan puluhan triliun koin imajiner dari tangannya tanpa mengerutkan kening. Uang tidak relevan dengan pembangkit tenaga listrik Kaisar Rilem. Tidak hanya kerajaan Kaisar. Mereka yang memiliki ranah kaisar setengah langkah di Linglan Domain memiliki uang yang tidak ada habisnya. Tampaknya setidaknya ada satu kekuatan besar di belakang David yang dapat memberinya begitu banyak uang untuk digunakan. Orang-orang masih muda, punya banyak uang, dan memiliki jiwa yang kuat. Tidak banyak orang seperti Linglan, selama Anda menyelidiki dengan cermat, Anda pasti akan menemukannya. Ada kemungkinan besar bahwa itu adalah keturunan langsung dari kekuatan besar itu. Yang paling membingungkan Ludars adalah itu. Ketika tubuh jiwa Tsukihime mengikuti David, dia akan mendapatkan manfaat besar, bahkan lebih dari memakan harta, dan dapat dengan cepat memulihkan kekuatan jiwanya. Ini sulit dimengerti. Situasi seperti ini belum pernah terjadi dalam sejarah Linglan Domain. Ludars ragu-ragu percaya bahwa David adalah fisik yang unik. Siapapun yang memiliki tubuh jiwa yang bersentuhan dengan tubuh jiwanya dapat memperoleh manfaat darinya. Lagi pula, alam semesta sangat besar dan ada begitu banyak jenis konstitusi, bukan tidak mungkin untuk memiliki konstitusi khusus yang belum pernah muncul sebelumnya. Pikir di sini, mata Ludars berbinar. Terlihat dari penuturan Tsukihime bahwa David, seorang pemuda, memiliki kepribadian yang baik. Bersikap baiklah kepada orang-orang di sekitar Anda. Khusus untuk Tsukihime, itu bahkan lebih baik. Ketika Anda bertemu seorang gadis kecil yang belum pernah bertopeng di jalan, Anda dapat menghabiskan 500 miliar koin roh untuk membantu pihak lain tanpa ragu-ragu. Setelah itu, dia membeli harta yang tak terhitung jumlahnya untuk dimakan kaisar dan memulihkan kekuatan jiwanya. Belum mendapatkan keuntungan apapun, orang seperti ini mungkin bodoh, atau dia benar-benar baik sampai ekstrim dan memikirkan dunia. Apakah David bodoh? Tentu saja tidak. Lalu dia yang pertama, dan Ludars sedang mencari orang seperti itu. Orang dengan kekuatan jiwa yang kuat tidak akan kalah dengan bakat. Setelah menemukannya, kembangkan dengan baik, dan dia adalah pilar lain dari domain Linglan. Tentu saja, mendengar adalah salah, tetapi melihat adalah percaya. Apa situasi spesifiknya, Ludars harus bertemu langsung dengan David, dan dia akan tahu setelah kontak. Soal kepribadian, Anda tidak bisa hanya mendengarkan kata-kata Tsukihime, Anda harus memiliki pemahaman yang baik. Jangan menjadi pria lain dengan kepribadian ganda seperti Juan. Ketika dia tidak sakit, dia orang yang cukup baik. Ketika dia sakit, dia seperti anjing gila. Siapapun yang menggigit siapapun. Jika seperti yang dikatakan Tsukihime, selama bakat David cukup, Ludars tidak keberatan mengambil pihak lain di bawah sektenya, menjadi satu-satunya muridnya, dan menyerahkan semua keahliannya, termasuk algoritma Lagerstroemia, kepada David.
Tapi sekarang bukan waktunya. Untuk saat ini, mari kita selesaikan klan Supermacain dan klan pemakan jiwa. Kedua ras ini merupakan ancaman besar bagi Linglan. Harus diperlakukan dengan hati-hati. Saya hanya mengambil kesempatan ini untuk melihat seberapa besar kekuatan yang Juan sembunyikan. Bersiaplah untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Faktanya, Ludars juga tidak terlalu menyukai Juan. Meskipun dia sangat berbakat, tapi ada banyak rencana, dan kotanya juga dalam. Ditambah dengan kepribadiannya yang lain, seperti bom waktu, itu terkubur di domain Linglan, dan itu bisa meledak kapan saja. Saya khawatir saat itu Juan telah berkembang ke titik di mana tidak ada yang bisa mengalahkannya. Untuk Linglan Domain, itu pasti bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu bahkan lebih menakutkan daripada klan mesin super dan klan pemakan jiwa yang menyerang domain Linglan bersama-sama. Demi Juan, Ludars menemukan banyak cara untuk menghilangkan kepribadian Juan yang lain. Sayangnya mereka semua gagal. Satu-satunya cara adalah menjaga Juan agar tidak terlalu bersemangat dan marah dan mengendalikan emosinya. Hanya saja begitu Anda tahu apa yang dipikirkan Tsukihime, Anda tahu keberadaan David. Ini bukan masalah kegembiraan dan kemarahan, tetapi hanya menjadi gila. Tsukihime, ayo pergi. Ayo bantu kamu membentuk kembali tubuhmu dulu, selesaikan invasi bersama klan mesin super dan klan pemakan jiwa, lalu kita akan berbalik dan berurusan dengan Juan dan David, kata Ludars. Ya, terima kasih, Senior Ludars. Tsukihime membungkuk untuk berterima kasih padanya. Ludars melambaikan tangannya. Di depan tiga hal ini, sedikit lebih mudah untuk membantu Tsukihime membentuk kembali tubuhnya. Dua hal lainnya sulit, bahkan Ludars merasa cukup rumit. Tsukihime mengikuti Ludars ke dojonya, dan mengatur formasi yang diperlukan untuk membentuk kembali tubuh Kaisar. Pada saat ini, domain Linglan sudah meledak. Hampir semua pasukan top telah menerima berita dari dunia sangkar roh. Di dunia sangkar roh, seseorang bernama Lord Tsukihime, yang mengaku sebagai 5 Kaisar Linglan, meminta harta karun kepada mereka. Ketika para patriark pasukan utama mendengar berita itu, reaksi pertama mereka adalah itu palsu. Beberapa orang berpura-pura menjadi Lord Tsukihime. Dia juga memarahi orang yang bertanggung jawab yang dikirim ke dunia sangkar roh. Lihat hasilnya nanti, ada yang tidak beres. Beberapa orang berpura-pura menjadi Lord Tsukihime, dan mereka dapat menipu 1 atau 2 keluarga, karena masalah wajah, kekuatan yang tertipu mungkin tidak berani berbicara. Tapi siapa yang telah menipu kekuatan di 8 kota besar dunia sangkar roh lagi dan lagi, siapa yang berani begitu sombong? Bukankah itu mencari kematian? Pasti tidak mungkin untuk bersembunyi. Ada pertanyaan di benak semua orang. Apakah itu benar-benar Tuan Tsukihime? Terlibat dalam salah satu dari 5 Kaisar Linglan, Lord Tsukihime, tidak ada yang berani mengambil tindakan, dan dengan cepat melaporkan kepada leluhur mereka. Biarkan leluhur yang membuat keputusan. Tepat ketika leluhur pasukan utama sedang mendiskusikan apakah akan membentuk kelompok untuk bertanya kepada Lord Tsukihime, mereka menerima pemberitahuan atas nama 5 Kaisar, 5 perintah Kaisar. Rilem Kaisar setengah langkah sudah keluar dari kebiasaan, memanfaatkan waktu untuk berkumpul di tempat paling sentral di domain Linglan. Yaitu, di benua tempat patung 5 Kaisar berdiri. Itu juga merupakan tempat suci dari seluruh domain Linglan. Kaisar setengah langkah yang menerima perintah 5 Kaisar tidak berani menunda sama sekali, dan segera berangkat ke Tanah Suci. Pada saat ini, Juan, Dixon, dan Disun sudah menunggu mereka di Tanah Suci. Kaisar Rilem setengah langkah masih jauh lebih buruk daripada pembangkit tenaga listrik Kaisar Rilem yang sebenarnya. Pembangkit tenaga listrik Kaisar dapat mengabaikan jarak status ruang, tetapi mereka tidak bisa, mereka hanya bisa dengan jujur berburu-buru di ruang dimensi tinggi. Segera setengah bulan berlalu. Hampir semua half-step Emperor Realm of Linglan Domain telah tiba, dan hanya beberapa yang masih dalam perjalanan. Juan, Dixon, dan Disun duduk di atas puluhan ribu patung Zhang mereka, memejamkan mata dan beristirahat. Nenek moyang pasukan utama yang datang semuanya duduk bersila dan menunggu dengan tenang. Tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Bab 1936, tiba di Nameles City. Dunia sangkar roh. David dan rombongannya melihat ke gerbang megah setinggi 100 meter di kejauhan. 3 karakter naga terbang dan tarian Phoenix terukir di atasnya, Nameles City. Mereka akhirnya tiba di Nameles City, salah satu dari 8 kota besar di dunia sangkar roh. Ada semakin banyak orang di sekitar. Bukan hanya manusia, tetapi banyak ras lain. David menatap gerbang megah di kejauhan, berpikir dalam benaknya bagaimana membuka situasi di Nameles City dan mendapatkan poin dewa yang cukup di sini. Bantu diri Anda sendiri untuk meningkatkan kekuatan dan teknik cloning Anda sesegera mungkin. Bagaimanapun, Nameles City adalah salah satu dari 8 kota besar di dunia Linglan, dan mengumpulkan banyak kekuatan besar di wilayah Linglan dari peradaban tingkat ke-9.
Gerbang kota ini saja tidak sebanding dengan kota-kota tingkat pertama dan kedua itu. Ada juga napas mengerikan yang terjadi di jalan. Saya khawatir itu dari Nameless City. Saya tidak tahu berapa banyak orang kuat yang ada di Nameless City. Jika terlalu banyak, akan sangat sulit untuk ditangani. David memiliki beberapa penyesalan sekarang. Setelah Thalia itu pergi, apa yang dia lakukan dengan tergesa-gesa untuk datang ke Nameless City? Tujuan utama datang ke sini adalah untuk membeli lebih banyak harta berharga untuk Thalia, dan untuk mendapatkan beberapa poin dewa. Sekarang Thalia pergi, dia harus terus tinggal di Kota Kuning, berkembang secara vulgar, dan terus perlahan mengumpulkan poin ilahi. Tunggu sampai kekuatannya cukup untuk pergi. Setidaknya di sana, dia tak terkalahkan, dan tidak ada yang berani mengganggunya. Nameless City berbeda. Orang kuat yang dia temui di jalan bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi David. Bahkan jika Anda melakukan yang terbaik dan berusaha sekuat tenaga, tidak ada peluang untuk menang. Tapi setelah semua datang, David tidak lagi terjerat. Dia dalam suasana hati yang baik. Hati-hati. David bahkan tidak tahu apa kekuatan Kaisar Realm dan kekuatan jiwa Kaisar Realm di Linglan Domain dan Spirit Cage Realm. Di Domain Linglan, itu adalah yang kedua setelah 5 Kaisar Linglan. Adapun dunia sangkar roh ini, belum lagi, jika 5 Kaisar tidak datang, itu adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Hanya saja David tidak tahu. Dan dia ingin membeli harta alam di Nameless City, tetapi dia tidak tahu bahwa sebagian besar harta di sini diambil oleh Tsukihime. Tapi bagi David, ini belum tentu merupakan hal yang buruk. Semakin sedikit harta, semakin tinggi harganya. Setelah Thalia pergi, yang dibutuhkan David adalah menghabiskan uang untuk mendapatkan poin ilahi, bukan harta itu sendiri. Harga harta yang dinilai oleh sistem tidak mati, itu akan berubah dengan fluktuasi pasar. Semakin tinggi harga harta, semakin bahagia David. Karena ini berarti dia bisa menghabiskan lebih banyak uang dan mendapatkan lebih banyak poin dewa. Adam, ketika Anda tiba di Nameless City, itu masih aturan lama. Anda pergi untuk meneliti pasar terlebih dahulu untuk melihat bagaimana membuka situasi dan mendapatkan pijakan yang kuat. Laura akan pergi untuk melihat di mana lingkungan rumah yang baik, beli satu dan tinggal sementara, kalian berdua. Takut menghabiskan uang, hal terakhir yang saya butuhkan adalah uang, semakin banyak yang Anda belanjakan, semakin saya akan bahagia. Kata David, menatap Nameless City di depannya. Ya, Tuan, Adam dan Laura menjawab secara bersamaan. Satu hal lagi, Nameless City adalah salah satu dari 8 kota besar di dunia sangkar roh. Kota ini tidak sekuat Kota Kuning. Dalam perjalanan ke sini, aku merasakan bahwa seorang pria yang sangat kuat sedang memata-matai kita, jadi jika Anda baru di sini dan tidak tahu banyak tentang situasi di sini, cobalah untuk tetap low profile jika Anda bisa, jangan terlalu publik, dan tentu saja kita tidak perlu takut pada banyak hal. Aku akan menunggu untuk mengerti. Kalau begitu berangkat dan masuk ke Nameless City. Menurut rencana, kita akan tinggal di sini untuk waktu yang lama, dan kalian semua siap secara mental. Kemanapun Tuan Muda pergi, kami akan mengikutinya sampai mati. Setelah David selesai berbicara, dia memimpin semua orang menuju Nameless City. Setelah mendekati gerbang Nameless City, ada banyak kuda dan gerobak yang datang dan pergi. Kereta kuda adalah alat transportasi paling umum di dunia sangkar roh. Alasan utamanya adalah karena anak kuda itu jinak, cepat, dan stabil. Tentu saja, ada juga beberapa orang besar yang menggunakan alat transportasi lain untuk menunjukkan identitasnya. Gerbang Nameless City tidak hanya memiliki tinggi ratusan meter, tetapi juga lebarnya lebih dari 100 meter. Puluhan pintu masuk dibuka. Ada antrian panjang di setiap pintu masuk. Sebagai salah satu dari 8 kota besar di dunia sangkar roh, seluruh Nameless City memiliki 108 gerbang megah setinggi 100 meter, dan apa yang dilihat David dan yang lainnya hanyalah salah satunya. Antrian yang begitu panjang di salah satu gerbang menunjukkan betapa besar arus orang di Nameless City. Ini sama sekali tidak sebanding dengan kota tingkat pertama seperti Kota Kuning. Kelompok itu mencapai garis belakang. David tahu bahwa dia baru di sini dan harus tetap low profile. Saya hanya ingin mengikuti garis, tidak perlu menimbulkan masalah saat memasuki kota. Sebuah melihat hasil, garisnya benar-benar terlalu panjang. Dan itu lambat, ada beberapa lorong di sebelahnya tanpa antri. Di masa lalu adalah mobil kuda yang sangat mewah. Itu harus menjadi jalan bagi yang kuat untuk masuk dan keluar. Melihat garis tak berujung, David tidak ingin menunggu lebih lama lagi, jadi dia memanggil Laura. Segera Laura masuk. Tuan, apa perintah Anda? Antriannya terlalu panjang, pergi saja ke gang di sebelahmu yang tidak perlu mengantri. Kata David. Tuan Muda, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa ketika kami pertama kali tiba di Nameless City, kami dapat tetap low profile? Bagian yang tidak perlu mengantri adalah untuk para elit Nameless City untuk masuk dan keluar.
Jika kami pergi, saya khawatir kami akan menarik perhatian. Tidak apa-apa, ayo pergi. Berapa lama antrean ini? Jika mereka dihentikan, beri mereka beberapa manfaat. Mereka harus bisa lewat. Lagi pula, siapa yang akan kesulitan dengan uang? Ya, Tuan Muda, jawab Laura. Dia hanya bertanggung jawab untuk mengingatkan. Sejak Tuan Muda itu berkata begitu, jalankan saja. Setelah berbicara, Laura berbalik dan turun dari kereta kuda. Kemudian ketiga kuda mengubah saluran dan terus bergerak maju. Segera menarik perhatian banyak orang dalam antrean. David tidak peduli tentang ini. Tidak ada halangan di depan, dan mobil kuda dengan cepat datang ke gerbang Nameles City. Tetapi saat ini mereka juga diblokir. Tolong tunjukkan pas Anda, Pak. Kedua penjaga yang menjaga jalan yang kuat, melihat bahwa ketiga kereta kuda tidak menunjukkan jalan mereka, jadi mereka melangkah maju dan bertanya. Laura menyesuaikan mobil kuda dan berkata dengan sopan kepada dua penjaga, dua orang dewasa, kami baru di Nameles City dan belum mendapatkan izin. Mohon maafkan saya. Pertama kali di Nameles City. Tidak punya pas. Lalu apa yang kamu lakukan di sini tanpa mengantri? Apakah kamu tahu orang macam apa yang lewat di sini? Itu semua petinggi di Nameles City, cepat kembali dan berbaris, kalau tidak jangan salahkan aku. Salah satu laki-laki berbadan besar dan tebal tiga berteriak keras. Jika dia memiliki izin, dia harus menganggukkan kepalanya dan memanggil pamannya. Pertama kali saya datang ke Nameles City, saya tidak berani mengantri, dan saya tidak tahu siapa yang memberi saya keberanian. Di antara mereka, kasus seperti David jarang terjadi. Bagaimanapun, Nameles City adalah salah satu dari 8 kota besar di dunia sangkar roh. Ketika saya pertama kali datang ke sini, saya tidak berani mematuhi aturan, tidak semua orang memiliki keberanian untuk melakukannya. Tentu saja, langka bukan berarti tidak. Selalu ada orang bodoh yang melakukan ini. Bab 1937, Keserakahan. Tuan muda saya sudah melakukan perjalanan jauh dan merasa sedikit tidak nyaman. Dia ingin masuk kota secepatnya, tapi antriannya terlalu panjang, jadi saya tidak mau mengantri, dan saya juga meminta dua orang dewasa untuk membuat lebih mudah. Laura kemudian melangkah maju dan menyerahkan paket ke pihak lain dengan sangat diam-diam. Setelah pria berusia 5 tahun itu mengambilnya, dia diam-diam melihat apa yang ada di dalamnya. Ekspresi terkejut muncul di matanya. Ini barang bagus. Harta yang tak ternilai, tanpa sadar membuangnya. Laura menghela nafas lega setelah melihat ini. Selama Anda menerimanya, Anda takut pihak lain tidak akan menerimanya. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke Nameles City, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat antrian panjang untuk memasuki kota. Tepat ketika Laura berpikir bahwa pihak lain akan membiarkannya pergi, penjaga itu tiba-tiba berkata, kuda pertama bisa masuk, dua sisanya kembali dan terus berbaris. Tuanku, kita bertiga bersama, dan kuda di tengah adalah putra kita, tolong buat lebih mudah bagimu, kata Laura dengan cepat. Aku tidak peduli kamu anak apa atau bukan. Ketika kamu datang ke Nameles City, naga yang harus melingkar untukku, dan harimau yang harus berbaring untukku. Apakah kamu akan pergi? Jika kamu jangan pergi, kembali ke antrian untukku, jangan tinggal di sini. Menghalangi, atau tim penegak hukum akan datang sebentar lagi, dan kamu tidak akan bisa berjalan. Kamu, Laura sangat marah. Saya tidak berharap nafsu makan pihak lain menjadi begitu besar. Seperti yang diharapkan dari 8 kota besar, bahkan penjaga gerbang sangat arogan. Nilai harta yang dia kirim diam-diam tidak rendah, tetapi hanya bisa masuk ke kereta. Jika Anda ingin memasukkan 3 mobil, Anda harus membayar 3 eksemplar. Sangat mahal untuk memasuki kota. Benar-benar sekelompok tuan yang memakan orang dan tidak memuntahkan tulang. Kamu apa? Aku tahu kalian adalah raja di tempat lain, tetapi ini adalah Nameles City, bukan kota asalmu. Jangan berpikir kamu seorang wanita, kami tidak akan berani melakukannya. Jika kamu tidak pergi, aku tidak hanya akan membersihkanmu, tetapi juga kamu. Ayo bersihkan bersama, nak. Para penjaga, yang tebalnya 5 atau 3, tidak takut pada Laura sama sekali. Berdiri di belakangnya adalah mansion tuan kota di Nameles City. Bagaimana jika Anda menerima hadiah? Siapa yang tahu harta itu milik wanita ini? Bisakah kamu menjawab? Jika Anda tidak setuju, itu milik Anda sendiri. Laura tidak punya pilihan, itu pasti kuat, dan ketika Anda datang ke wilayah orang lain, Anda hanya bisa mengenalinya. Selain itu, David baru saja menjelaskan bahwa dia harus tetap rendah hati dan menghabiskan uang sebanyak mungkin untuk menyelesaikan masalah yang dapat diselesaikan dengan uang. Menahan amarah di hatinya, dia sekali lagi mengeluarkan 2 harta terbungkus dan menyerahkannya satu sama lain, dan berkata dengan sedih, tolong buat lebih mudah bagimu, tuanku. Menerima 2 paket, pria kuat itu menatap penjaga lainnya, dan setelah yang lain mengangguk, keduanya mundur agak jauh dan membenamkan diri dalam diskusi.
Kami telah mengumpulkan 3 harta tak ternilai, cukup bagi kami untuk tidak terkendali untuk waktu yang lama, maukah Anda membiarkannya pergi? Pria kuat itu bertanya dengan suara rendah. Kamu bodoh. Kelompok orang ini jelas kaya dari tempat kecil. Sulit untuk mengambil kesempatan ini dan membiarkan mereka pergi. Bukankah itu kerugian besar? Pikirkan cara untuk mendapatkan sesuatu dari mereka. Selain itu, kata seorang penjaga. Tetapi ketika saya mengirim harta pertama, saya membiarkan mereka melewati sebuah kereta, dan sekarang saya telah mengirim 2 lagi. Seharusnya ketiga kereta itu. Jika Anda mencari kesalahan, apakah Anda akan membuat mereka marah? Tidak apa-apa, itu dari tempat kecil, jadi bagaimana jika kamu marah? Jangan membicarakannya sebentar, aku akan memberitahumu, setelah pemungutan suara ini, kita bisa tenang. Oke, kalau begitu serahkan padamu. Setelah keduanya membahasnya dengan jelas, mereka melangkah maju lagi. Pria berotot yang menerima hadiah itu tidak berbicara, dan penjaga lain berkata kepada Laura, bawa putramu masuk. Terima kasih 2 orang dewasa. Setelah Laura selesai berbicara, dia berbalik dan bersiap untuk naik kuda. Alhasil, tidak ada tindakan, pihak lain datang lagi. Yang saya bicarakan adalah Anda dan tuan muda Anda masuk, dan yang lain serta kuda-kuda kembali berbaris. Laura, yang hendak naik kereta, tercengang. Dia berbalik perlahan, menatap kedua penjaga dengan ekspresi malu. Patung tanah liat itu masih memiliki 3 titik kemarahan. Dipermainkan oleh pihak lain berulang-ulang. Pada saat ini, Laura juga terbakar. Meskipun David mengatakan bahwa dia harus mencoba yang terbaik untuk tidak menonjolkan diri. Tapi dia juga mengatakannya. Kami tidak menyebabkan masalah, dan kami sama sekali tidak takut akan masalah. Jelas, kedua kiper ini sengaja mempersulit keadaan. Bahkan jika mereka mengirim lebih banyak harta, pihak lain tidak akan membiarkan mereka pergi. Yo, apa? Kamu tampaknya sangat tidak yakin. Apakah kamu tahu tempat apa ini? Ini adalah Nameles City, salah satu dari 8 kota besar di dunia sangkar roh. Kediaman tuan kota Nameles City. Penjaga itu memandang Laura dan berkata dengan sombong. Mendengar bahwa pihak lain mengatakan bahwa dia adalah bagian dari istana tuan kota Nameles City, Laura ragu-ragu lagi. Baik di kota utama maupun kota lainnya. Mansion tuan kota bukan yang pertama, setidaknya dikendalikan oleh beberapa kekuatan besar pertama. Menyinggung kekuatan seperti itu, ini bukan hal yang baik bagi mereka yang baru saja tiba. Tepat ketika hati Laura sedang berperang antara surga dan manusia, suara David bergema di benaknya. Kata-kata David sangat sederhana. Jangan takut, aku akan mengurusnya jika terjadi kesalahan. Sebuah kalimat sederhana, buat Laura lebih percaya diri. Tuan muda berkata begitu, apalagi yang harus ditakuti. 2 orang dewasa, saya pikir saya sudah memberi Anda wajah yang cukup, mengapa Anda harus saling memaksa begitu keras? Biarkan kami masuk, bukankah baik bagi semua orang untuk bahagia dan menghasilkan uang? Kata Laura dengan tenang. Kamu mengatakan bahwa jika kamu membiarkan kamu masuk, kamu akan diizinkan masuk. Ketika kamu tiba di Nameles City, kamu masih tidak mengikuti aturan Nameles City. Aku tidak memaksamu untuk pergi. Itu sudah tepat untukmu. Jangan ribut, dan cepat kembali dan mengantri. Ayo kembali ke antrian, kembalikan harta itu, kita akan segera pergi. Laura tiba-tiba berkata dengan keras. Apa? Harta apa? Jangan memuntahkan darahmu, kami tidak mengambil apapun. Kedua penjaga itu sedikit bingung. Orang-orang yang mengira mereka bisa datang dari tempat-tempat kecil ini terjepit sampai mati, tapi aku tidak menyangka pihak lain akan berani melakukannya. Alasan utamanya adalah Laura memberikan harta terlalu cepat dalam 2 kali pertama, yang membuat kedua penjaga salah mengira mereka mudah diganggu. Pada akhirnya, ketika saya akhirnya ingin memintanya lagi, saya menemukan bahwa saya menemukan janggut yang sulit. Mengumpulkan manfaat adalah sesuatu yang semua orang lakukan. 1 mata terbuka dan 1 mata tertutup. Tapi bagaimanapun, itu ilegal dan tidak bisa dikatakan di permukaan. Laura meninggikan suaranya sehingga semua orang di sekitarnya bisa mendengarnya dengan jelas, menarik perhatian banyak orang, dan membuat penjaga yang menerima hadiah itu panik. Benarkah, kamu menyita? Apakah kamu berani mengeluarkan 3 paket di tubuhmu dan membukanya? Laura mencibir. Apa yang salah dengan harta di tubuhku? Kamu membuktikan bahwa itu milikmu. Bisakah kamu mengatakan ya? Mungkinkah jika kamu hanya menunjuk seseorang, harta di tubuhnya juga milikmu? Pria kuat itu bertanya kembali. Hanya kalian berdua, penjaga gerbang, bisakah kamu memiliki harta karun tingkat tinggi? Aku khawatir tidak ada yang akan mempercayainya, kan? Terkadang kamu tidak bisa terlalu serakah, itu hampir cukup. Itu bukan milikmu, dan itu tidak akan pernah sampai ke tanganmu. Laura dengan sinis. Bab 1938, berlutut. Konflik antara Laura dan penjaga Nameles City menarik perhatian banyak orang di sekitarnya. Semua orang tampak seperti sedang menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus.
Apakah itu orang-orang yang mengantri untuk memasuki kota, atau penjaga lainnya? Mereka tidak bermaksud maju untuk menghentikan mereka. Benar-benar terlihat seperti pertunjukan yang bagus. Kamu wanita gila, kamu berani memfitnah penjaga kami, saya katakan, kamu sudah selesai, berani membuat masalah di Nameles City, tidak hanya tidak bisa memasuki kota hari ini, tetapi juga tidak ingin memasuki kota di masa depan. Pergi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar, aku akan menangkapmu dan memasukkanmu ke penjara. Sebelum Laura bisa membantah, suara David datang dari belakang. Hehe, otoritas yang luar biasa. Seorang penjaga gerbang kota kecil berani mengatakan bahwa dia akan memenjarakan tuan muda ini. Siapa yang memberimu keberanian dan kepercayaan diri? David sudah turun dari kereta kuda dan melangkah maju. Adam mengikuti di belakangnya, serta penjaga elit yang tersisa dari keluarga Garcia. Tuan muda, Laura segera minggir. David mengangguk, berjalan melewati Laura, dan menghadapi dua penjaga Nameles City. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Biarkan aku memberitahumu, ini adalah Nameles City, bukan lembah miskin di mana kamu adalah raja dan hegemoni. Siapapun yang berani membuat masalah di sini tidak akan berakhir dengan baik. Kedua penjaga itu benar-benar panik sekarang. Mengandalkan punggung mereka ke pohon besar mansion tuan kota, mereka membebankan manfaat kepada mereka yang memasuki kota tanpa izin dan tidak ingin berbaris. Tapi ini semua dilakukan secara rahasia. Sekali terkena, pasti akan dihukum. Awalnya, ini adalah pertama kalinya bagi Laura dan yang lainnya datang ke Nameles City, dan harta yang diberikan dua kali sangat berharga, setidaknya puluhan kali lebih berharga daripada manfaat yang mereka terima di masa lalu. Saya pikir saya bertemu dengan seorang tiran lokal yang belum pernah melihat dunia, dan siap memeras sejumlah uang. Tanpa diduga, pihak lain tiba-tiba memalingkan wajahnya. Jika saya mengetahui ini sebelumnya, saya mengambil 3 harta dan meletakkannya di masa lalu. Ketika hal-hal telah berkembang ke titik ini, mereka juga tidak dapat menyesalinya. Jika Anda menarik perhatian orang dewasa di atas, Anda tidak hanya harus menyerahkan manfaat, Anda tidak akan dapat berbagi rambut, dan Anda harus dimarahi dan dilatih. Ini benar-benar mengangkat batu dan memukul kaki Anda sendiri. Kami memang dari lembah pegunungan Malang yang Anda sebutkan, dan kami tidak dapat dibandingkan dengan Anda yang tinggal di kota utama, tetapi ini tidak berarti bahwa Anda lebih unggul dari yang lain. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke kota Nameles. Niat awal saya bukan untuk memperburuk keadaan, tapi sayangnya Anda kedua orang itu tidak tahu harus berbuat apa, mereka terlalu serakah, dan itulah masalahnya. Saya ingin melihat bagaimana Anda memenjarakan kami. David berkata ringan. Tidak ada jejak kebingungan di wajahnya. Bagaimanapun, dia juga seorang kaisar yang kuat, dan kekuatan jiwanya telah mencapai urutan pertama kaisar. Bahkan jika seseorang di Nameles City bisa mengalahkannya, tidak akan pernah ada banyak. Saya pikir ketika saya pertama kali tiba di Nameles City, saya akan tetap low profile jika saya bisa. Akibatnya, itu memberi orang lain kesempatan untuk mendorong hidung mereka ke wajah mereka. Diganggu begitu banyak oleh dua penjaga gerbang, bagaimana mungkin dia, pembangkit tenaga listrik di kerajaan kaisar, merasakan sesuatu? Kedua penjaga memiliki niat untuk membuat hal-hal besar menjadi kecil, dan membiarkan David dan yang lainnya pergi. Tapi sekarang diawasi oleh banyak penonton, dia tidak bisa melepaskan wajah itu. Bagaimanapun, mereka juga penjaga kota dari mansion tuan kota. Saya sekarang memperingatkan Anda sebagai penjaga Nameles City, Anda akan merasa kembali ketika Anda mengenal satu sama lain, jangan terjerat di sini, atau Anda akan menderita. Omong kosong. David mengangkat kaki kanannya, maju selangkah, dan menghirup udara. Meski hanya jejak, kedua penjaga juga merasakan kekuatan yang tak tertahankan datang ke arah mereka. Tubuh itu mundur tak terkendali. Selama proses ini, keduanya saling memandang dan bisa melihat keterkejutan di mata masing-masing. Mengetahui bahwa orang di depan Anda bukanlah sesuatu yang dapat Anda tangani. Keduanya mengangguk bersamaan. Sebuah langkah mengejutkan dibuat secara kebetulan. Setelah berhenti, mereka jatuh ke tanah bersama-sama. Bagi orang luar, sepertinya David memaksa mereka untuk berlutut. Adegan ini menyebabkan penonton yang tak terhitung jumlahnya berseru kaget. Mereka telah memikirkan berbagai arah pembangunan, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa David akan berani membiarkan penjaga kota berlutut. Bahkan jika penjaga kota hanyalah sekelompok rakyat jelata, mereka adalah sekelompok bajingan. Tapi bagaimanapun juga, itu milik yurisdiksi mansion tuan kota. Mewakili wajah Nameles City dan City Lords Mansion. Dalam audiensi yang besar, meminta penjaga kota untuk berlutut, bukankah itu hanya mengenai wajah rumah penguasa kota? Dan inilah yang diinginkan kedua penjaga itu. Karena orang ini tak henti-hentinya, maka Anda hanya dapat menemukan cara untuk meningkatkan insiden tersebut. Masalah wajah yang telah ditingkatkan ke City Lords Mansion akan diselesaikan dengan mengirim seseorang dari City Lords Mansion. Menghadapi peristiwa besar seperti itu,
Menerima hadiah adalah hal yang sepele. Mungkin tidak akan ada yang peduli. Tidakkah mereka bisa lolos begitu saja? Tentu saja, niat awal David bukanlah untuk membuat kedua orang ini berlutut, tetapi untuk saling menakut-nakuti. Hal-hal telah berkembang sejauh ini. Itu semakin keras. Ratusan penjaga kota di depan gerbang Nameles City segera meletakkan pekerjaan mereka, berhenti melepaskan, dan semua berkumpul di lorong David. Seseorang memaksa penjaga kota untuk berlutut, dan itu bukan masalah sepele yang terkait dengan wajah rumah penguasa kota dan penjaga kota. Semakin banyak penjaga kota berkumpul. Keduanya berlutut di tanah membenamkan kepala mereka dan diam-diam mengungkapkan senyum sinis. Siapa yang berani membuat masalah di gerbang Nameles City? Seorang pemimpin kecil penjaga kota bertanya kepada David dan yang lainnya. Di hadapan lebih dari 100 penjaga kota, David tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Baik Laura dan Adam telah melihat kekuatan David. Mengetahui latar belakang David jelas tidak mudah. Bagaimana jika Nameles City adalah kota utamanya? Mereka percaya bahwa latar belakang putra mereka mungkin tidak takut satu sama lain. David sendiri tidak lagi takut. Bahkan jika masalah datang ke mansion tuan kota, dia masih merupakan pihak yang masuk akal. Apakah ada alasan untuk menerima hadiah dan tidak melepaskannya? Aku, David. Adapun masalahnya, aku tidak mengenalinya. Karena mereka telah menerima hadiah, mereka harus membiarkan kita masuk ke kota. Kita tidak akan melakukan apapun dengan uang itu. Aku bahkan tidak takut jika masalahnya pergi ke rumah penguasa kota. David mengatakan dia masuk akal. Penampilan bepergian ke seluruh dunia. Kalian menerima hadiah dari satu sama lain. Pemimpin kecil itu memandang kedua penjaga yang masih berlutut di tanah. Kapten, tidak, kami sama sekali tidak menerimanya. Keduanya dengan cepat menggelengkan kepala untuk menyangkal. Ini benar-benar tidak dapat diterima sekarang. Setelah diakui, itu akan menjadi musuh publik semua penjaga kota. Mereka bilang tidak menerima hadiah. Apalagi yang harus kamu katakan sekarang? Berani memaksa penjaga kota saya untuk berlutut dan memfitnah penjaga kota. Jika Anda tidak memberikan penjelasan yang masuk akal, Anda tidak bisa meninggalkan Nameles City. Selamat hari ini, kata pemimpin cilik dengan lantang mengancam. Dia sangat jelas tentang menerima hadiah. Sebagai pemimpin kecil penjaga kota, orang-orang di bawah akan memberikan sebagian dari hadiah setelah menerima hadiah. Tentu saja dia ingin melindungi rakyatnya. Cek, saya mengerti apa artinya melindungi pejabat dan pejabat. Pasukan penjaga kota kecil berani menerima keuntungan dari posisi seperti itu. Kuncinya adalah menerimanya dan tidak melakukan apa-apa. Nafsu makannya mengerikan. Saya benar-benar tidak tahu seberapa berani kamu. Kamu masih memiliki kekuatan itu. David menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bab 1939, kekuatan satu kata. Tepat ketika pedang di kedua sisi mendominasi. Sebuah suara datang dari Nameles City. Tim penegak hukum ada di sini, dan orang-orang yang menganggur, semua menyingkir. Mendengar suara ini, para penjaga kota yang berkumpul dengan cepat membuka jalan untuk sebuah lorong. Sebuah tim yang terdiri dari sekitar 10 orang melangkah maju. Semua orang mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi, dengan sikap arogan, mengenakan pakaian hitam dengan kata penegakan hukum tertulis di atasnya. Mereka arogan dan punya modal arogan. Pasalnya, tim penegak hukum merupakan sekelompok orang dengan status tertinggi di Nameles City. Sangat sulit untuk bergabung dengan tim penegak hukum. Bukan hanya kekuatannya yang harus kuat, tetapi relasinya juga harus pada tempatnya. Tim penegak hukum tidak mengumpulkan sampah. Selama itu di dalam kota, itu dalam yurisdiksi mereka. Dibandingkan dengan penjaga gerbang seperti penjaga kota, tim penegak hukum lebih dari satu tingkat lebih tinggi. Ketika penjaga kota melihat anggota tim penegak hukum, mereka harus dengan hormat menyapa mereka sebagai orang dewasa, dan bermimpi menjadi salah satu dari mereka suatu hari nanti. Bagaimana situasinya? Pemimpin tim penegak hukum bertanya. Puan penegakan hukum, orang-orang ini tidak memiliki izin dan ingin dengan paksa masuk ke kota. Tentu saja penjaga kota kami tidak dapat membiarkan hal seperti itu terjadi, dan mereka memaksa mereka untuk berlutut. Tuanmu, mereka memukul rumah tuan kota kami di wajah. Tolong juga minta orang dewasa untuk mengambil tindakan untuk menekan penjaga kota. Pemimpin kecil penjaga kota berdiri dan menunjuk ke David dan yang lainnya, nadanya penuh hormat, dan dia berkata dengan hati-hati. Kapten tim penegak hukum pertama-tama melihat dua penjaga yang masih berlutut di tanah, lalu memandang David dan rombongannya, dan bertanya, apakah situasinya benar? Aku ingin mengatakan bahwa apa yang dia katakan itu semua bohong, apakah kamu percaya? David tidak menjawab, tetapi malah bertanya kepada pihak lain. Kamu bajingan. Kapten bertanya apakah itu benar, kamu hanya perlu menjawab ya atau tidak. Dari mana semua omong kosong itu berasal? Satu kata lagi, aku.
Seorang anggota tim penegak hukum menunjuk David dan mengutuk, tetapi dia tidak berbicara. David melihat ke atas dengan tampilan seperti kilat. Anggota tim penegak hukum yang melecehkan David segera menutup mulutnya seolah-olah lehernya terjepit. Ini adalah kualitas tim penegak hukum. Sejujurnya, saya telah pergi ke begitu banyak tempat dan bertemu petugas penegak hukum yang tak terhitung jumlahnya. Anda adalah yang terburuk yang pernah saya lihat, dan tampaknya Nameless City tidak lebih dari itu. Itu juga salah satu dari 8 kota besar di dunia sangkar roh. 1. Aku melihatnya hari ini, tidak layak disebut namanya. David berkata dan menggelengkan kepalanya. Begitu kata ini keluar, para penonton di tempat kejadian semua memandang David dengan ngeri. Aku ingin tahu apakah anak ini bodoh. Berani mengatakan itu tentang tim penegak hukum Nameless City. Siapa yang tidak tahu bahwa di Nameless City, tim penegak hukum memiliki kekuatan besar dan memegang kekuasaan hidup dan mati bagi sebagian besar orang. Siapapun yang membuat marah tim penegak hukum dan tidak memiliki latar belakang yang cukup kuat di belakang mereka akan berakhir dengan menyedihkan. David mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya dia datang ke Nameless City, yang jelas bukan kekuatan lokal Nameless City. Adapun kota-kota lain, bahkan kekuatan tingkat penguasa dari kota-kota tingkat pertama, tidak mudah untuk datang ke Nameless City. Kecuali jika itu adalah kekuatan teratas dari 7 kota utama lainnya, mansion tuan kota Nameless City dapat memberikan sedikit wajah. Lagi pula, kekuatan utama yang bisa menjadi kota utama bukanlah lampu hemat bahan bakar. Di domain Linglan, semua orang tahu itu. Umumnya tersedia. Tidak mungkin kekuatan satu kota utama pergi ke kota utama lainnya. Jika terlalu jauh dari titik kedatangan, akan merepotkan jika terjadi situasi yang tidak terduga. David tidak mungkin datang dari kota utama. Setelah keterkejutan, para penonton menunjukkan ekspresi penasaran. Ada pertunjukan bagus di sini. Berani menghina tim penegak hukum di depan umum. Itu tidak terjadi selama bertahun-tahun. Kedua penjaga yang berlutut di tanah sudah bahagia di hati mereka, dan inilah yang mereka inginkan. Bagaimana kualitas kami? Bukan terserah Anda untuk menjadi orang luar untuk menilai. Kemari, bawa semuanya, dan saya akan meninjaunya secara pribadi, kata kapten tim penegak hukum dengan wajah muram. Kata-kata David benar-benar membuatnya marah. Ya, Kapten. Lebih dari selusin anggota tim penegak hukum menjawab serempak. Kemudian dia menggertak dirinya sendiri, siap untuk menangkap David dan kelompoknya, membawa mereka ke kota, memasukkan mereka ke dalam penjara, dan kemudian perlahan-lahan membersihkannya. Laura, Adam, dan beberapa elit yang tersisa dari keluarga Garcia bersiap untuk memblokir David. Mereka tidak peduli apa itu tim penegak hukum atau bukan tim penegak hukum. Jika Anda berani melakukan sesuatu kepada putranya, Anda harus melewati diri sendiri terlebih dahulu. Tentu saja, mereka juga tahu bahwa mereka tidak bisa menjadi lawan dari tim penegak hukum Nameless City, tetapi mereka harus melakukan apa yang harus mereka lakukan. Sepertinya ini pertama kalinya Anda di Nameless City. Saya tidak tahu seberapa kuat tim penegak hukum saya. Anda ingin menghentikan tim penegak hukum saya berdasarkan kucing dan anjing ini. Itu hanya angan-angan. Kapten tim mencibir ketika dia melihat Laura dan yang lainnya berkata. Pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Para penonton melangkah mundur agak jauh tanpa sadar. Tepat ketika kedua belah pihak akan bertabrakan. David tampak berubah bentuk dan posisinya, tiba-tiba muncul di depan, dan meludahkan kata, keluar. Badai bertiup dari mulutnya. Lebih dari 10 anggota tim penegak hukum yang bergegas hanya merasakan telinga mereka berdengung, pikiran mereka dalam kekacauan, dan tubuh mereka ringan dan berkibar, dan mereka terbang seperti ini. Bukan hanya mereka, kapten tim penegak hukum di belakang juga merasakan kekuatan yang menakutkan datang ke arahnya, dan sebelum dia bisa menjawab, tubuhnya sudah terlempar ke udara. Belum lagi para penjaganya, bahkan tim penegak hukum tidak bisa menghentikannya, bagaimana mereka bisa melarikan diri. Dalam sekejap, semua yang berdiri di depan David berbalik. Tim penegak hukum ditambah penjaga, ratusan pangkat, semuanya terbang dan menabrak tembok Nameless City. Bang bang bang. Kepulan-kepulan. Terdengar suara benturan dan suara muntah darah. Setelah beberapa saat, ratusan orang menabrak tembok kota dan jatuh ke tanah, menangis kesakitan satu per satu. Penonton yang menunggu untuk menonton pertunjukan tercengang. Apa situasinya? Apakah Anda terpesona, atau Anda memiliki masalah dengan telinga Anda? Apakah ada kekuatan besar seperti itu dalam satu kata? Lebih dari selusin anggota tim penegak hukum, bersama dengan ratusan penjaga, hilang begitu saja. Siapa orang ini? Terlihat sangat muda. Tanpa diduga, kekuatannya sangat kuat. Tak heran jika tim penegak hukum yang berani menghina Nameless City di depan umum ternyata punya modal. Begitu muda, dengan kekuatan yang begitu kuat, latar belakang di belakangnya tidak boleh lemah. Kali ini, tim penegak hukum dan penjaga mungkin mengalami kesulitan.
Jika itu benar-benar berasal dari kota utama lain, diperkirakan masalah ini hanya bisa ditinggalkan pada akhirnya. Karena David hanya membidik tim penegak hukum dan penjaga di depan, penonton di sekitarnya tidak terpengaruh sedikit pun. Pada saat ini, kapten tim penegak hukum berdiri dengan gemetar, dia adalah yang terkuat, dan luka-lukanya secara alami lebih ringan. Trauma fisik jauh lebih sedikit daripada trauma psikologis. Dia tidak akan pernah memikirkannya. Anak laki-laki di depannya akan sangat kuat. Dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Dan pihak lain hanya mengatakan sepatah kata pun. Kamu, siapa kamu? Tanya kapten tim penegak hukum dengan suara gemetar. Bab 1940, Layanan Lunak. Aku baru saja berkata, aku David. Ini adalah pertama kalinya saya di Nameless City, dan saya berencana untuk tinggal di sini sebentar. Saya tidak ingin membuat masalah, tetapi Anda harus memaksa saya untuk memasuki kota bertele-tele sekali. Jika kamu tidak membiarkan aku pergi, mengapa? Lihat aku, orang asing yang mudah diganggu, bukan? Hari ini aku ingin melihat bagaimana semut bisa lakukan pada tuan muda ini. Kata David ringan. Dua penjaga kota yang menjaga gerbang yang baru saja menerima manfaat dari Laura benar-benar pingsan. Bukan karena banyak luka, tapi karena ketakutan. Ketika prestise kata David membuat lebih dari selusin tim penegak hukum dan ratusan penjaga kota tidak dapat melawan, keduanya tahu bahwa mereka mati hari ini. Ini karena mereka melakukan kesalahan terlebih dahulu, dan mereka tidak melepaskannya setelah mereka menerimanya. Saya pikir saya telah bertemu dengan seorang udik yang belum pernah melihat dunia, dan ingin menghasilkan lebih banyak uang. Sekarang untuk baik, manfaatnya tidak dituai, dan mungkin Anda harus merenggut nyawa Anda. Jika mereka bertemu orang biasa, tim penegak hukum akan dengan paksa menekan mereka, dan mereka tidak akan mendengarkan penjelasan pihak lain sama sekali. Tetapi ketika bertemu dengan paman yang begitu kuat dan kuat seperti David, dia pasti akan mengetahuinya pada akhirnya. Pada titik ini, begitu mereka dilacak, mereka berdua hampir pasti akan mati. Di bawah tekanan psikologis yang sangat besar, ditambah dengan cedera fisik, mereka langsung pingsan. Saya tidak tahu dari kota mana Tuan David berasal. Jermo Wang, Kapten Regu 73 tim penegak hukum di Nameless City bawah, baru saja tersinggung dan tersinggung Tuan David. Mohon maafkan saya. Kapten tim penegak hukum melaporkan rumahnya. Menghadapi pemuda kuat di depannya, Jermo, kapten tim penegakan hukum Nameless City, harus menurunkan kepala bangsawannya. Disakiti, Anda harus membungkuk dan meminta maaf. Ini adalah perubahan yang dibawa oleh kekuatan dan status. Yang ditakuti Jermo bukanlah David sendiri, tetapi kekuatan di belakangnya. David memang kuat, tapi bagaimanapun juga, dia masih muda dan kekuatannya terbatas. Tidak mungkin baginya sendirian untuk mengalahkan mansion tuan kota. Tetapi dengan kekuatan di baliknya, itu berbeda. Untuk dapat menumbuhkan kekuatan pewaris seperti David benar-benar mengerikan. Kekuatan teratas di 8 kota utama alam Lingcage saling mengenal di alam Linglan. Kecuali jika itu adalah hubungan yang bermusuhan. Jika tidak, itu akan memberikan sedikit lebih banyak wajah, dan tidak akan melakukan sesuatu dengan terlalu serius. Pada akhirnya, orang-orang yang bekerja di bawah. Dengan kata lain, selama David adalah garis langsung dari pasukan teratas di 7 kota besar lainnya, masalah ini pasti akan diperhitungkan pada mereka. Pengusiran dari tim penegak hukum saat itu adalah hukuman yang paling ringan. Kata-kata Jermo juga diharapkan oleh para penonton di sekitarnya. Seorang kapten tim penegak hukum, di depan David, seorang tuan muda yang jelas merupakan garis kekuasaan langsung, benar-benar tidak cukup. Orang yang mengetahui urusan saat ini adalah Junji. Ingin menanyakan tentang latar belakang saya. Kemudian dengarkan baik-baik, saya adalah saya sendirian, dan saya tidak memiliki latar belakang atau kekuatan di belakang saya. Apapun cara yang dapat saya gunakan, saya akan mengikuti, kata David jujur. Namun tidak ada yang percaya padanya. Pikir dia hanya tidak ingin mengatakan siapa dia. Bisakah orang yang kesepian memiliki bakat dan kekuatan yang begitu kuat? Bagaimanapun, tidak ada penonton yang hadir akan mempercayainya, termasuk Jermo. Untuk bisa menduduki posisi ketua tim-tim penegak hukum Nameless City, dia bisa dibilang sebagai sosok besar atau kecil di Nameless City, dan dia juga memiliki dukungan kuat di belakangnya. Tidak sedikit jenius yang saya temui, tapi tidak ada yang bisa memiliki kekuatan David. Hanya satu kata gulir dapat membunuh tim penegak hukum dan ratusan penjaga kota dalam hitungan detik. Saya khawatir panglima tertinggi yang memiliki kekuatan ini. Tuan David tenang, Tuan David tenang. Ini semua salah paham. Kami sama sekali tidak berniat melakukan apapun padamu barusan, kami hanya ingin mengundangmu ke City Lord's Mansion untuk berkumpul. Syaratnya di sini juga buruk. Kamu baru di Nameless City, kita harus melakukan yang terbaik. Ini adalah persahabatan pemiliknya. Jermo dengan cepat menjelaskan. Oh, begitukah? David berpura-pura bingung. Seperti ini, itu benar.
Beraninya kami melakukan apapun padamu. Kamu lelah dari perjalanan, dan aku hanya ingin mengundangmu ke mansion Tuan Kota untuk minum teh. Ini salahku untuk mengatakan itu. Aku salah mengerti apa yang kamu maksud, bukankah aku harus menyerangmu? David bertanya dengan setengah tersenyum. Tidak, tidak. Kami tidak mengungkapkan maksud kami dengan jelas, jadi Tuan Muda David salah paham. Ini semua salah kami. Ini semua salah kami. Hampir sama. Ayo pergi. Ayo pergi ke mansion Tuan Kota dulu. Sekarang beberapa kekuatan telah terungkap. Kalau begitu pergi saja ke mansion Tuan Kota untuk melihatnya. Menurut pemahaman David, City Lords Mansion umumnya dikendalikan oleh beberapa kekuatan terkuat secara bergantian, mewakili kekuatan tempur tertinggi sebuah kota. Ide sederhana pasti tidak akan terwujud. Sekarang David juga ingin mengerti. Bagaimanapun, setelah Adam berakar di sini, dia juga akan menyentuh kue beberapa orang. Cukup selesaikan masalah terlebih dahulu. Bunuh masalah di buayan, dan kemudian kembali ke dunia nyata dengan ketenangan pikiran. Jika tidak, Anda masih perlu mengungkapkan kekuatan Anda. Saya melihat David berbalik dan masuk ke mobil. Jermo menghela nafas lega. Akhirnya lolos. Jika David benar-benar membunuhnya, itu akan menjadi kematian yang sia-sia. Hal yang sama berlaku untuk anggota tim penegak hukum dan penjaga di belakangnya. Siapa yang mengira bahwa seorang anak laki-laki yang tampak muda dan tidak berbahaya bagi manusia dan hewan memiliki kekuatan yang begitu kuat? Jika bukan karena belas kasihan pihak lain, saya khawatir semua orang sudah mati. Akibatnya, semua orang merasa hidup ini begitu indah. Pastikan untuk memperhatikan nanti. Loki harus Loki. Jangan main-main dengan orang ini lagi. Kalau tidak, Anda tidak tahu bagaimana mati. Kemarilah. Mari kita lihat apakah kedua orang itu sudah mati. Jika mereka tidak mati, masukkan aku ke penjara dulu dan tunggu Tuan Muda David menanganinya. Setelah menerima hadiah, Tuan Muda David tidak diizinkan masuk ke tidak cukup baginya untuk mati. Jermo berkata dengan gigi terkatuk saat dia melihat dua penjaga pintu yang pingsan. Pada saat ini, dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya, dan berharap dia bisa menghancurkan orang ini menjadi puluhan ribu keping. Jika bukan karena dua bajingan, bagaimana Anda berakhir di bidang ini hari ini? Belum lagi rasa malu di depan banyak orang, dan menyinggung seorang master yang tidak bisa tersinggung. Saya tidak tahu apakah saya bisa melewati krisis ini dengan aman. Dalam kasus benar-benar dipecat dari tim penegak hukum, hari-hari ke depan akan menyedihkan. Pemandangan sebelumnya akan hilang selamanya. Sebagai pemimpin tim dari tim penegak hukum, di Nameles City, Jermo dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Tapi juga santai. Statusnya juga cukup tinggi. Kemanapun Anda pergi, orang lain harus dengan sopan memanggilnya sebagai Kapten Wang. Begitu dia dipecat dari tim penegak hukum karena insiden ini, dia tidak punya tempat untuk menangis. Tidak hanya statusnya di Nameles City akan turun ke bawah, dia akan diejek oleh orang lain, tetapi statusnya di keluarga juga akan turun tajam. Bahkan ditinggalkan oleh keluarga, apa yang menantinya adalah kehidupan yang lebih rendah. Jermo tidak menginginkan ini, dia harus menyelamatkan dirinya sendiri. Satu-satunya cara adalah mendapatkan pengampunan David. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Bersambung.